Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putra, saya dari kelas 4203. Kali ini saya akan melakukan praktikum perancangan antena microstrip menggunakan software CST Studio System. Pertama-tama kita klik di template, lalu pilih yang microwave antena, karena kita akan merancang sebuah perangkat antena. Klik next, lalu pilih yang planar, karena planar itu artinya tabung tipis. Lalu lanjut aja, klik next, pilih time domain. Perhatikan pada parameter unitnya, kita pilihnya dimensinya mm sama frekuensi GHz. Lanjut aja. Nah, frekuensi minimumnya kita masukkan 3 sama maksimumnya 4, karena kita akan merancang antena microstrip yang bekerja pada frekuensi 3,5 GHz. Jangan lupa untuk checklist pada E-field, A-field, sama far-field. Lalu klik next. Untuk penamanya bebas, antena microstrip. Lalu klik finish. Selanjutnya kita masukkan parameter antena microstrip. Pertama ada W, yang artinya lebar patch. Jadi W ini kita dapatkan 26 dari frekuensi 3,5 GHz. Yang kedua ada L, yaitu panjang patch. Kita dapatnya 20. Yang ketiga ada WG atau lebar gerontolan. Yang dapatnya 35,92. Yang keempat ada LG atau panjang gerontolan. Kita dapatnya 29,81. Yang kelima ada WF, yaitu lebar feeder. Kita dapatnya 1,4. Yang keenam ada LF, yaitu panjang feeder. Dia dapatnya 7,12. Yang ketujuh ada H atau tebal substrat 1,6 mm. Yang ketujuh ada T, yaitu tebal konduktor. Yang ke-8 ada T, yaitu tebal konduktor. Tempatnya 0,0335. Setelah selesai masukkan parameter, kita ke menu modeling, lalu pilih yang break. Kita penamanya ground plane. Jadi pada antena microstrip itu ada 3 bagian. Pertama patch, kedua substrat, ketiga ground plane. Jadi kita merancang ground plane dulu. Nah, ground plane itu untuk sebagai reflektor, yaitu pemantul sinyal. Kita masukkan X nya minus WG per 2, X max-nya WG per 2, jadinya 0 aja. X max-nya LD, jadinya 0, X max-nya T. Lalu kita pilih materialnya, kita pilih yang copper annealed. Klik load, lalu klik preview dulu untuk melihat objeknya. Nah, kalau sudah sesuai, klik OK. Selanjutnya kita merancang yang bagian substrat. Jadi substrat itu untuk perantara gelombang elektromagnetik dari satuan, untuk menyalurkan lebih tepat.
Untuk X min nya minus WD per 2, X max nya WD per 2, jadinya 0 aja. Y max nya LD, Z min nya kita isi T, Z max nya T plus 1. Jangan lupa untuk pilih materialnya, pilih yang F4. Kita pilih opsi karena F4 itu udah ada nilainya epsilon 4,3 yang udah sesuai dengan rumus. Kita klik dulu, lalu klik OK. Selanjutnya kita merancang pada bagian patch. Jadi patch itu untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik ke udara. X min nya kita isi minus W per 2, X max nya W per 2, jadinya LF, Y max nya L plus LF, Z min nya T plus A, Z max nya T plus A plus T. Jangan lupa untuk materialnya kita pilih yang copper analog. Kita klik dulu, lalu OK. Nah, jika kita buat lagi pada bagian plane untuk portnya, X min nya kita isi minus WF per 2, S max nya WF per 2, jadinya 0, S max nya LF, Z min nya T plus A, Z max nya T plus A plus T. Jangan lupa untuk materialnya kita pastikan copper. Klik lalu OK. Selanjutnya kita satukan pada patch dengan pitline. Caranya yaitu klik pada bagian kiri ini komponen di expand, lalu klik patch, lalu ke menu modeling, pilih yang boolean, klik add, lalu klik pada bagian pitline, lalu enter. Nah, di sini sudah menyatu ya antara patch dengan pitline. Selanjutnya kita akan membuat portnya pada bagian bottom patch. Nah, caranya yaitu kita ke menu modeling dulu, kita pilih pick point, lalu pick to center, klik 2 kali pada bottom pada patch bagian bawah. Nah, selanjutnya kita masih di menu modeling, lalu klik pick, lalu klik pick face, klik 2 kali pada bagian bottom patch atau bagian bawah. Nah, kita ke menu simulation, lalu klik upgrade port. Nah, pastikan untuk orientasinya positif ya. Lalu kita isi pada X min nya 3 kali WF, untuk X max nya sama 3 kali WF, untuk Z min nya T plus A, Z max nya T plus A plus T. Sebelumnya klik dulu untuk melihat sementara. Cek. Jika sudah sesuai, klik OK aja. Setelah itu ke menu simulation, pilih setup solver. Jangan lupa untuk checklist pada normalisasi fixed impedance, lalu klik start. Tunggu dulu sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, kita ke one deal shop untuk cek S parameter SO1 yang menyatakan bahwa rentan loss. Kita klik kanan, lalu pilih axis meter, lalu klik OK. Nah, kita dapatnya
Pada frekuensi 3,5 dapatnya return loss minus 8,13, yang berarti belum memenuhi standar return loss, yaitu maksimalnya minus 10, yang berarti kita harus melakukan optimasi. Nah, caranya yaitu kita menambahkan parameter optimasi lagi. Di parameter list kita klik 2 kali, kita isi OK, lalu kita pilih frekuensi minimum 3,425 dibagi frekuensi kerja 3,5. Jangan lupa untuk diubah pada parameter list nya 26 dikali OK, yaitu optimasi. Diubah, caranya juga diubah dikali OK, LG nya juga, LG nya juga, WF nya juga, sampai LF. Selanjutnya kita ke bagian komponen, lalu klik F7 untuk parametric update. Jika sudah, kita ke menu simulation, klik setup solver, lalu klik start. Tunggu hingga sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, kita cek lagi pada Bandi Resolve pada S parameter SO1. Kita geser sampai frekuensinya 3,5. Nah, kita dapatnya pada frekuensi 3,5 return loss-nya minus 22,089, yang berarti dia udah memenuhi standarnya, yaitu maksimalnya minus 10 dB. Lalu lanjut pada PSVR. Kita cek PSVR-nya. Nah, kita juga dapatnya 1,17, yang berarti sudah memenuhi standar PSVR 1 sampai 2. Lalu lanjut ke medan jauh. Nah, pada medan jauh ini bisa dilihat bahwa polarisasinya itu omnidireksional dan polarisasinya itu sirkular. Dan juga kita dapatnya directivity 6,081 dBi. Lalu pada gainnya 3,205 dBi. Pada realisasi gainnya kita dapatnya 2,805 dBi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.